Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wana Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana caranya Yesus mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa penyaliban dimulai, sebenarnya kita sudah bisa melihat tanda-tanda fisik bahwa Yesus mengalami sebuah stres yang besar sekali. Jadi malam sebelum terjadinya penyaliban tersebut, murid-muridnya melaporkan mereka melihat Yesus dengan penderitaan yang berat di Bukit Zaitun. Dia tidak tidur selama semalam itu, tetapi juga dikatakan dia berkeringat atau mengeluarkan keringat dengan banyak sekali. Begitu stresnya dia, sehingga di dalam apa yang dinamakan itu di dalam blood vessel-nya itu menjadi pecah, begitu ya. Alkitab menyatakan seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya blood vessel, semacam sebuah channel di mana darah mengalir di situ, dan Alkitab mengatakan bahwa keringat Yesus itu sudah bercampur darah. Dalam ilmu kedokteran ini disebut dengan hematohidrosis. Saya bacakan ayat tersebut, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara, dalam ilmu kedokteran, mereka katakan orang yang berada di dalam keadaan yang sangat stres, tertekan sekali karena beratnya beban di dalam hidup mereka, maka jaringan-jaringan darah yang sangat kecil di dalam tubuhnya itu, di permukaan kulitnya itu akan pecah, sehingga akan keluar bersama dengan keringatnya. Makanya dikatakan di sini menjadi seperti titik-titik darah. Jadi memang betul, jadi keringat yang bercampur darah. Karena apa? Alkitab katakan di sini dia ketakutan karena dia menanggung beban yang berat itu. Jadi saya ingin menggambarkan kepada saudara hal tersebut yang dialami oleh Yesus, betapa beratnya beban yang dia sedang pikul dan dia sedang alami. Secara fisik, Yesus mengalami kelelahan yang sangat. Dia tidak tidur pada malam itu, dan dia berada di dalam bahaya, tubuhnya akan mengalami syok. Sehingga sebenarnya hal ini bisa diatasi kalau dia menerima cairan. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Inilah Yesus yang kita perhatikan di dalam Alkitab yang pada waktu itu dia mengalami aniaya oleh prajurit Roma. Saudara, dia sudah dicambuk habis-habisan oleh orang Yahudi, sekarang giliran orang Roma. Begitu ya. Oleh orang Roma yang terkenal sangat bengis itu, terlihat di sekujur tubuh Yesus itu meninggalkan luka-luka yang terbuka. Mengapa? Karena cambuk Roma itu
memang dibuat sehingga bila dipukulkan ke tubuh korbannya itu, maka sampai kedalaman daging itu akan keluar. Memang ini dirancang untuk memberikan rasa sakit yang sangat kepada para penjahat. Ya. Dan ini juga menyebabkan di sekitar paru-paru Yesus itu akhirnya terisi cairan. Kemudian mereka juga membuat mahkota berduri yang ditusukkan di dalam kepalanya, sehingga menimbulkan kesakitan yang besar di sekitar saraf kepalanya. Dan ini menambah rasa sakit, menambah penderitaan, karena selama berjam-jam Yesus memakai mahkota berduri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya dalam keadaan Yesus yang sangat stres di malam itu, ini sudah membuat dirinya lebih mudah untuk meninggal. Tubuhnya itu sudah mengalami luka-luka, sudah berdarah, sudah lebam-lebam, dan dia tidak menerima pasokan makanan atau cairan selama berjam-jam. Bahkan dia kehilangan banyak sekali cairan karena dia berkeringat yang sangat banyak, juga darah. Jadi kita bisa bayangkan kondisinya. Yesus sebenarnya sudah sangat kehausan dan sangat dehidrasi, kehilangan cairan. Nah, ini kalau di dalam ilmu kedokteran mereka mengatakan ini adalah shock. Jadi tubuh yang betul-betul sudah berada pada tingkat sangat mengkhawatirkan karena segala sesuatu sudah betul-betul habis begitu. Sudah dicabik-cabik tubuhnya, sudah dianiaya habis-habisan, dan juga segala sesuatu yang di dalam tubuhnya itu dibuat begitu sangat menderita. Dokter menyebutnya shock, dan ini sebenarnya membunuh Yesus. Nah, belum cukup hal itu, saudara. Kita tahu Yesus dipaksa untuk mengangkat kayu salib tersebut, di mana kayu itu akan dipakai untuk penyalipannya. Anda bisa bayangkan dalam tubuh yang lemah, dehidrasi, yang sudah mengalami luka-luka, berdarah, dan kepalanya juga sudah mengalami juga tusukan dari benda tajam, dia harus dipaksa lagi mengangkat beban yang berat. Apakah kita bisa membayangkan kondisi seperti itu? Kemudian Yesus telanjang sekali, dan dia digantung di kayu salib dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Karena mereka ingin betul-betul mempermalukan Yesus, mereka betul-betul ingin membuat kematian Yesus sangat menderita sekali, dan kematian ini dibuat kematian yang lama, bukan kematian yang sekejap. Jadi kematian yang diulur-ulur sampai pada tingkat yang sangat besar sekali. Lalu saudara, tangannya itu dipaku di tepat pada median saraf. Dan kesakitan karena paku ini tidak bisa ditolong dengan morfin apapun atau sebuah cairan bius yang membuat, atau painkiller membuat rasa sakit itu hilang.
Mengapa? Karena tangannya itu dipaku tepat di sarafnya. Sangat sakit sekali, menimbulkan kesakitan yang seperti burning, itu terbakar seperti sebuah listrik yang besar sekali yang dimasukkan ke dalam tangannya itu sehingga merasuk di dalam jaringan-jaringan tubuhnya melalui itu. Kemudian kakinya juga dipaku dan di bagian saraf itu pecah, menimbulkan efek yang sama. Nah, kita tahu bersama juga posisi Yesus disalib itu dengan tangannya yang terbuka, dipaku kedua tangannya, kakinya dipaku. Ini adalah sebuah posisi yang membuat dia sangat sulit untuk bernafas. Memang ini sebuah torture, sebuah aniaya, tapi tidak membuat Yesus langsung mati. Mereka ingin membuat Yesus menderita dengan penderitaan yang amat sangat. Jadi kematian di kayu salib itu adalah kematian yang sangat menyakitkan, sangat menyeramkan, dan kematian yang sangat memberikan penderitaan yang besar, rasa sakit yang besar. Saat itu dia mengalami pusing, dia mengalami tubuhnya kaku sehingga krem berjam-jam. Kemudian dia mengalami kehausan, kelaparan. Dia tidak tidur malam itu. Dia mengalami demam yang besar karena apa? Karena paku tadi dia dicambuk sehingga mengalami, kalau kita tahu tetanus itu karena bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya karena luka-luka terbukanya. Begitu ya. Jadi semuanya sudah lebam dan mengalami kesakitan yang amat sangat. Belum lagi saudara, dia ditaruh di depan umum untuk mempermalukan dia. Berjam-jam memang penyiksaan ini dibuat dengan tingkat kesakitan yang besar sehingga mereka mau berkata, inilah orang yang mau melakukan tindakan kejahatan terhadap negara. Itu dari Roma. Dari orang Yahudi, mereka katakan inilah orang yang menghujat Allah. Orang yang seperti ini harus menjadi pelajaran bagi orang lain. Kalau engkau menghujat Allah, maka hukumannya seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum lagi terlepas dari hal seperti itu, ya. Kemudian dikatakan bahwa seorang prajurit menusuk, ya, tubuh Yesus dengan tombak. Begitu. Nah, saudara, beberapa komentar-komentar yang mengatakan bahwa dari seorang dokter, begitu ya, saya baca bahwa Yesus sebenarnya mati karena shock. Dia kehilangan darah dan cairan, kemudian dia mengalami traumatic shock dari luka-lukanya, kemudian dari shock jantungnya yang menyebabkan Yesus mengalami gagal jantung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, pada jam 3
tepat. Ketika itulah korban Paskah atau sacrificial lamb dibunuh menjadi korban setiap hari di tempel daripada orang Yahudi, korban pagi dan korban petang. Pada saat itu, pada jam yang sama, jam 3 itu, Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah itu, Yesus meninggal. Setelah dia berkata, sudah selesai. Nah, di saat yang sama itu, maka di bait Allah itu, imam meniup sangkakala, menyatakan bahwa hari itu dia telah menyelesaikan korban anak domba untuk dosa-dosa orang Israel. Jadi memang betul Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Saat dia mati, terjadi hal yang sama juga di bait Allah. Saudara, pada waktu itu Alkitab katakan tirai yang tebal yang menutup ruangan Maha Kudus itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Saya mau engkau mengingat hal ini. Prajurit Roma menusuk bagian sebelah kiri daripada tubuh Yesus. Ketika tombak itu ditarik, maka keluarlah darah dan air. Begitu ya. Jadi sebenarnya Yesus sudah mati pada waktu itu. Jantungnya itu sudah pecah itu ya. Penyalipan memberikan sebuah kengerian. Saya sudah menunjukkan beberapa kepada kita. Ingatlah saudara, kematian yang mengerikan itu telah dilakukan, dilewati oleh Yesus, dialami oleh Yesus. Bahkan sebelumnya dikatakan dia sampai mengeluarkan keringat, yang keringat itu berubah menjadi darah. Dia melakukan untuk saudara dan saya. Bagaimana dengan engkau hari ini? Bagaimana ketika engkau mendengar tentang penderitaan Yesus? Percayalah saudara, bahwa semuanya dikerjakan oleh Yesus untuk kita orang berdosa. Yesus adalah korban sempurna yang pernah ada untuk menyelesaikan dosa manusia di hadapan Allah. Percayalah kepada Dia. Dia adalah juru selamat. Kalau engkau mau mengaku dosamu dan percaya kepada Dia, maka Allah akan mengampuni dosamu dan engkau akan menjadi orang yang dibenarkan di dalam Allah. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.